Anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan bicara tentang belajar ikhlas. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan belajar ikhlas. Nah, anak-anakku, marilah kita semua membuka buku pendidikan agama Islam materi ikhlas. Ya anak-anak. Anak-anakku, belajar tentang ikhlas. Anak-anak tentunya sering mendengar apa itu ikhlas. Ikhlas dalam artian melakukan amal, ibadah dan perbuatan baik berupa perbuatan ataupun perkataan hanya karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena selain Allah. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dan tidak pula mengharapkan sesuatu dari orang lain. Semata-mata hanya karena Allah. Ya, anak-anak. Jadi, kita belajar ikhlas, menata hati, menata diri. Bagaimana kita berbuat ikhlas? Bu guru pun belum bisa menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Mukhlisin laki-laki. Kalau perempuan mukhlisoh. Boleh. Kalau anak-anak ada mendengar nama-nama ibunya, oh ibuku namanya mukhlisoh, oh ayahku namanya mukhlisin, berarti orang-orang yang ikhlas artinya, ya. Nah, anak-anak, ikhlas itu lawan katanya riya. Perbuatan ikhlas hanya karena Allah, mengharap ridho Allah. Namun sebaliknya, jika riya itu melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Dalam artian riya itu adalah pamer, memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain, tidak semata-mata karena Allah. Ya, berarti itu pamrih. Pamer itu pamrih. Jadi anak-anak, orang yang riya itu selalu memperlihatkan apa yang dia lakukan. Membantu orang lain diperlihatkan, menolong orang lain diperlihatkan, beribadah pun diperlihatkan. Itu orang yang riya. Beramal pun, sedekah, zakat, infak diperlihatkan oleh orang lain. Bahkan ada yang diumumkan. Pengumuman besok hari Senin, Bu Ida akan membagikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, marilah bagi orang-orang yang fakir dan yang miskin, silahkan datang ke rumah Bu Ida. Itu misalnya. Mau sedekah pun diworo-woro, dipamerkan, diundang, diumumkan. Bahkan contohnya lagi orang yang riya, bukan karena Allah amalnya. Misalnya, aku akan menyumbang masjid sebanyak 5 juta rupiah. Diumumkan di masjid. Takmir masjid mengumumkan, alhamdulillah para jamaah masjid, kali ini kita mendapat sumbangan
dengan ikhlas sebesar 5 juta rupiah dari Ibu Ida Mubasiroh. Nah, itu namanya tidak ikhlas meskipun disampaikan dengan ikhlas karena ada niat untuk memamerkan, ada niat untuk riya supaya orang lain tahu kebaikan kita. Nah, anak-anak, kira-kira seperti itu baik atau tidak? Tidak, nak. Pahalanya bagaimana, Bu Guru, jika orang yang riya atau pamer itu? Nah, orang yang riya atau pamer itu ya mendapatkan pahala, tapi berkurang pahalanya. Karena tidak karena Allah. Masalah pahala dan dosa itu urusan Allah. Bahkan mungkin Allah gak usah saya beri pahala karena pamer banget, hanya nyumbang 5 juta aja udah digembar-gemborkan. Bisa seperti itu. Tapi kalau ikhlas hanya karena Allah, tidak perlu diumumkan, tidak perlu dicatat, ditulis. Misalnya takmir masjid, saya mau menyumbang dari hamba Allah. Janganlah engkau sebutkan dari siapa itu misalnya. Biarlah hanya Allah yang tahu. Ini ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain melaksanakan tugas itu dengan tulus hati karena Allah. Tidak perlu orang lain harus melihat. Ya. Tidak lupa diri menerima celaan. Jika orang itu dicela oleh orang lain, dia ikhlas, diam, tidak membalas celaan atau hinaan orang lain. Atau misalnya kalau Bu Guru baru kena musibah, malah disyukur-syukurkan. Misalnya Bu Guru dapat cobaan, sakit, misalnya salah dhewe syukur, jadi loro, jadi sakit karena salahnya sendiri. Kita menerima dengan diam saja, astagfirullahaladzim. Kita justru malah mohon ampunan kepada Allah. Jangan mencela, jangan ya Allah berikan dia azab yang besar karena dia telah mendoakan jelek padaku. Jangan. Berdoa itu untuk hal-hal kebaikan. Jika yang buruk itu namanya bukan berdoa, ya. Anak-anak, ikhlas itu perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan sepenuh ketaatannya kepadanya, memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Itu perintah untuk ikhlas, mukhlisina lahuddin. Jadi memurnikan agama Islam, memurnikan ketaatannya kepada Allah, ketulusannya kepada Allah. Manfaat orang yang ikhlas yaitu antara lain, 1, dia akan mendapat ridha Allah. Karena apa? Karena orang yang ikhlas selalu berbuat hanya karena Allah, sehingga dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu tidak akan pernah merasa cemas, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa kecewa, karena apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat hanya mencari ridha Allah, tidak mengharapkan pujian bahkan imbalan dari orang lain. Maka hatinya bersih, tenang, hidupnya nyaman, karena selalu hanya untuk
Allah. Selanjutnya, orang yang ikhlas itu berarti mencontoh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang ikhlas akan mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasulullah berbuat ikhlas ketika beliau mendapati seorang pengemis yang waktu itu pengemis di seberang pasar. Setiap harinya Rasulullah mendatanginya dan menyuapinya. Namun pengemis itu tidak henti-hentinya setiap hari mencela Rasulullah. Mana sih yang namanya Muhammad? Katanya menjadi nabi, katanya dia seorang rasul, tapi dia tidak peduli dengan aku, pengemis yang buta yang tidak bisa mencari makan ini. Rasulullah hanya tersenyum. Ya, sekarang sebaiknya Bapak makan, saya suapi ya, supaya Bapak tidak lapar lagi. Disuapinya dengan kasih sayang setiap hari. Kemudian ketika tiba saatnya Rasulullah SAW wafat, si pengemis buta tadi tidak tahu kalau itu yang setiap hari menyuapi itu Rasulullah. Dia cuman mendengar, dia cuman ngarep-arep, mengharap, kok orang yang selalu menyuapiku tidak datang ya, kemana ya. Kemudian yang datang adalah Abu Bakar karena Abu Bakar mengikuti ajaran Rasul, disuapinya orang itu. Kok berbeda ya, kamu lama sekali gak kesini, kemana? Kok ini bukan seperti yang biasanya? Memangnya kenapa Bapak? Iya beda. Kemudian bertanya si pengemis buta tadi, memangnya siapa ya yang setiap hari menyuapiku? Oh Bapak, tidak tahukah kamu, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, Rasul seluruh umat manusia. Hah? Apa? Sekarang di mana beliau? Beliau sekarang sudah wafat, maka aku menggantikannya untuk menyuapimu Bapak. Pengemis tadi menangis, menyesal dengan apa yang pernah selalu dia lakukan, yang pernah dan selalu dia hina, hujat, bahkan dia selalu membicarakannya Rasulullah. Padahal yang diajak bicara itu juga Rasulullah waktu itu, tapi Rasulullah tidak pernah membalasnya. Bahkan Rasulullah memberikan kasih sayang dengan tulus ikhlas. Nah, itulah kisah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, dari kisah ikhlas tadi sebaiknya kita meniru apa yang dicontohkan Rasulullah, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah yang baik. Sebaik-baik suri teladan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah perilaku beliau. Marilah kita berusaha dari sedini mungkin untuk mencontoh sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, apabila anak-anak itu berdoa mendoakan orang tua, ikhlaslah dari hati nurani. Membantu orang tua, ikhlaskah hanya karena Allah, tidak karena takut sama orang tua. Ibadah, ikhlaskah hanya karena Allah, jangan karena takut sama bu guru, pak guru atau orang tua. Ya anak-anak. Nah, dari buku cukup sekian. Kita lanjutkan untuk minggu depan yang akan datang. Kita berdoa membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu, dan selalu ikhlas untuk berbuat, baik itu berbuat ibadah, membantu orang lain, membantu orang tua, membantu keluarga, dan berbuat kebaikan yang lain hanya karena Allah semata. Oke? Cukup sekian.
Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.